Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam saat teduh bersama. Kita akan merenungkan Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Firman hari Jumat tanggal 9 Juli 2020 dengan tema perubahan total. Untuk mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya, mari kita memuji Tuhan dari lagu Ku Persembahkan Hidupku. Mari Bapak Ibu kita pujikan bersama. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setiap orang pasti menginginkan perubahan yang baik terjadi di hidupnya. Entah itu berkaitan dengan pekerjaannya, keluarganya, karakternya, tempat kediamannya, atau bahkan negaranya. Perubahan yang paling sederhana dan lebih mudah dijangkau adalah perubahan karakter kita sendiri. Bagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Efesus berkaitan dengan perubahan karakternya. Bapak, Ibu, Saudara, ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Nanti akan dibacakan oleh Bu Monica. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mohon tuntunan dan hikmat Tuhan untuk kami boleh mengerti firman ini. Biarlah Tuhan hadir dalam saat teduh kami pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap kami agar kami mampu untuk memahami dan akhirnya kami juga mampu untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Monica. Bapak, Ibu, Saudara, Rasul Paulus mau menasihatkan jemaat di Efesus untuk hidup mereka jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah, hidup dengan pikiran-pikiran yang sia-sia, hidup dalam pengertian yang gelap, hidup dalam kebodohan, hidup dalam kedegilan, dan hidup dalam perasaan yang tumpul, juga hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam keserakahan, dan dalam segala macam kecemaran, dan hidup jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Paulus menekankan bahwa jemaat di Efesus sekarang bukan lagi demikian, namun jemaat di Efesus telah belajar mengenal Kristus. Sebagai orang yang telah mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran di dalam Yesus, serta hidup dalam kebenaran Kristus, maka seharusnya manusia lamanya telah ditinggalkan serta dibaharui di dalam roh dan pikirannya. Sebagai orang yang telah diperbarui di dalam Kristus, seharusnya mengalami perubahan total dalam hidupnya, dari manusia lama berganti ke manusia baru. Perubahan total sangat penting bagi orang yang percaya, supaya mereka tidak lagi bermain-main dengan manusia lamanya, membuang sesuatu yang jahat, dusta, tipu muslihat, dan kebiasaan yang tidak baik ini harus dikerjakan terus-menerus dan dikikis sampai habis dalam hidup kita. Diganti dengan kebiasaan yang baik, antara lain perkataan,
tindakan, dan pikiran-pikiran yang baik, maka damai sejahtera Allah senantiasa meliputi kita. Bapak, Ibu, Saudara, menjalani perubahan total berarti hidup dalam kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Melalui bacaan kita hari ini, mari kita renungkan apakah sebagai orang yang telah percaya kita mengalami perubahan total dalam hidup kita? Apakah sebagai orang percaya kita sudah bertumbuh di dalam Kristus? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali kami senang kalau kami disebut sebagai manusia baru di dalam Kristus. Namun sejatinya Tuhan, hidup kami masih sebagai manusia lama. Banyak dosa yang belum kami tinggalkan atau kami buang jauh-jauh. Tuhan, biarlah kami boleh mengalami perubahan yang total dalam hidup ini, sehingga kami benar-benar hidup sebagai manusia baru. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita dapat menindaklanjuti firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan merasa yakin, kita akan meyakini bahwa kita sudah menjadi manusia baru. Kita akan berbagi kebaikan dengan rekan-rekan yang kita jumpai hari ini sebagai respon bahwa kita sudah menjadi manusia baru. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.